Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khairul Anam, mahasiswa PAI IAIN Salatiga, sedang berada di konveksi pakaian. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama dengan Mas siapa Mas? Mas Nudi. Mas Nudi. Ya. Nah, dia ini pemilik konveksi Kava konveksi di sini. Nah, di sini saya akan bertanya dengan masing-masing ya. Ya. Usaha ini didirikan pada tahun berapa ya Mas? Kalau saya untuk merintis usaha ini tuh sebenarnya nggak sekali step langsung punya usaha itu enggak. Ya. Saya dulu mulanya dari broker. Oh, broker. Jadi saya sempat aktif di beberapa organisasi kampus. Salah satunya Kopma Fatwa Yayan Salatiga, kemudian Itako Yayan Salatiga, kemudian saya juga Senat Fakultas Syariah 2015, dan saya juga sempat sedikit berkecimpung di PMI di Yayan Syariah juga. Dan dari beberapa organisasi yang saya geluti itu, saya sering dapat andil pas pembuatan seragam. Saya sering ngurus, sering yang nyari-nyari vendor, terus yang nagihin uangnya teman-teman itu, yang ngasih deadline ke teman-teman, yang lari sana lari sini. Sebelumnya malah saya itu sudah punya usaha rental mobil, itu sejak 2014. Cuman di 2017 rental mobil ini hancur karena dalam 1 tahun kehilangan 2 unit. Kemudian saya mulai berpikir di mana usaha itu modalnya nggak harus banyak, modalnya dikit tapi yang penting dapat keuntungan. Nah, dari pengalaman saya ngurus beberapa organisasi ini, saya punya satu vendor langganan. Ya. Nah, dari situ saya mulai berpikiran bahwasanya saya nyari orderan di pasar, apapun itu seragamnya, apapun itu organisasinya, apapun itu orderannya, saya kasihkan ke dia dengan catatan setiap pieces-nya saya dapat fee. Jadi dulu hitungannya fee per pieces, taruhlah 3.000, 5.000 per satu pieces-nya. Tapi ketika waktu itu saya bisa nembus juga kaos ospek di salah satu perguruan tinggi Ngudi Waluyo. Yeah. Waktu itu belum universitas ya. Waktu itu belum universitas. Dari Ngudi Waluyo itu bisa tembus ke ospek. Ya kita tinggal kalikan aja. Kita nggak modal DP juga dari customer. Buat juga kita nggak ngapa-ngapain. Taunya kita ya bahasa kasarnya maklar lah ya. Yeah. Kita maklar kaos, maklon lah, maklar clothing. Nah dari situ baru saya mulai berpikiran. Ternyata usaha itu nggak harus modal. Yang penting kita punya kemauan aja. Modal dengkul lah kalau itu, nggak harus selalu dengan uang. Kemudian berjalannya waktu, saya baru benar-benar mulai itu di tahun 2017. Ya, sebelumnya semuanya serba lempar. Di tahun 2017 itu mulai punya satu penjahit, satu tukang potong. Oh, itu sih. Ya, jadi mulainya malah dari jahit dulu, nggak dari sablon. Waktu itu 2017 sampai 2018 sablon itu masih lempar ke temen, masih kerjasama dengan vendor sablon. Kemudian kita mulai ada sablon itu 2019 akhir. Berarti konveksinya, jadi dunia konveksi itu sebenarnya gini, konveksi itu kaitannya dengan jahit menjahit, sablon itu dengan gesot menggesot. Jadi sebenarnya konveksi dan sablon itu sendiri-sendiri. Nah, tidak semua konveksi itu punya sablon, dan tidak semua tukang sablon itu punya penjahit atau konveksi. Nah, karena tuntutan pasar dan supaya produktivitasnya lebih maksimal ya, akhirnya saya pengen punya sablon itu di 2019 awal, tapi baru terrealisasi di 2019 akhir. Sekarang sementara untuk sekarang ini konveksi dan sablon udah berjalan. Targetnya ke depan 2023 awal itu printing sublim, jadi jersey dan lain-lain. Kalau sementara kan masih kerjasama dengan temen ya, ini. Tapi target tahun depan harus punya. Kalau di sini produksi apa saja Mas? Yang diproduksi itu? Kita berbagai macam. Dari yang paling umum itu kaos sablon, kemudian kemeja PDH atau korsa yang seperti masih pakai itu, terus amal mater kampus,
kemudian jaket KKN, jaket bomber, jaket semua segala macam jaket, kaos polo, kemudian training, celana, bahkan celana dalam pun kita buat. Tapi kalau itu berdasarkan pemesanan ya dari customer. Itu kalau celana dalam kita nyuplai ke Pondok Gontor Darul Qiyam, Gontor 5 Magelang. Itu per 2 bulan 3 bulan sekali 500 sampai 600 celana dalam. Kalau kendalanya waktu ini kan COVID kendalanya itu gimana mas? Kendala yang terjadi? Untuk COVID alhamdulillah nggak begitu berkendala sih, cuman sedikit menurun karena kan yang kemarin ada orderan dari kampus-kampus seperti yang udah langganan itu ada Win Wali Songo, Win IAIN Salatiga juga sendiri, UNES, kemudian Unisula, kemudian di kampus saya sendiri ya Win Sunan Kalijaga, saya juga kuliah di sana, sama ada saya satu reseller di UII di Kaliurang Jogja. Nah setelah COVID ini, kalau COVID sih sebenarnya nggak begitu ini sih ya, nggak begitu berdampak sampai off itu enggak, cuman memang signifikannya di orderannya taruhlah 40% menurun, tapi kita masih tetap jalan karena orderannya kita nggak dari kampus aja, dari luar, dari instansi, dari PT seperti tambang, Adaro itu Kalimantan itu kita yang buat, Pama kita yang buat. Kemudian di Salatiga itu Tengaran, Muara Prabe, Muara Krakatau itu kita juga yang buat seragamnya. SCI yang bagian Converse, tapi udah pindah ya sekarang di Temanggung. Sebelum pindah itu seragam Converse kita yang buat juga SCI. Kalau untuk jadi karena gimana ya? Karena pemasaran kita nggak cuma di kampus atau di ranah pendidikan, COVID nggak begitu berdampak, tapi memang berdampak, tapi nggak sampai kayak mungkin usaha travel yang bener-bener habis, bener-bener end, kita enggak sih, yang penting masih berjalan. Ya alhamdulillah justru mulai tertata rapi itu sejak mulai kelihatan signifikan itu justru sejak 2020, padahal itu kan COVID ya. Ya COVID. Ya 2020, 2021 kita masih ngontrak. Tapi justru 2022 kita sudah punya workshop sendiri. Berarti kan selama COVID ini bisa buat kebaikan itu. Bukannya kita turun tapi ya masih stabil lah. Kalau seandainya turun pasti kita masih ngontrak aja. Ya gitu. Strateginya Mas dalam pemasaran itu gimana Mas? Untuk strategi saya lebih ke menerima broker. Karena saya dulu tumbuh dari broker atau maklar, jadi saya nanam broker di setiap kampus, organisasi, kemudian instansi, perusahaan, itu rata-rata semuanya, ya nggak semuanya sih, 60-70% itu mereka teman-temanku, tapi mereka kerjasama dengan aku dengan catatan keterbukaan. Contoh kemarin di Adaro itu ada pengadaan seragam safety. Itu dari sana BJ-nya 200.000 per kemeja, minta bahan yang paling bagus, ada logo safety-nya, bordirnya, variasinya. Cuman dari kami dipatok, dituntut untuk produksi harga sekian gitu, ditentukan sama broker. Oke kita siap gitu. Jadi saya nggak pernah nih pemasaran nembusi instansi atau saya datang ke kampus ketemu ketua organisasi atau ketua Dilma, atau saya nggak pernah seperti itu. Saya jarang banget turun lapangan, tapi saya lebih perbanyak reseller. Jadi dengan saya di rumah aja, reseller udah datang sendiri. Kemudian saya eksekusinya di bagian pengadaan barang sama pengiriman barang. Jadi untuk pemasaran online shop pun tidak, sekedar ada Instagram, sekedar untuk orang itu tahu gitu aja. Cuman ngupload, ya udah ngupload aja. Jadi sama sekali nggak turun lapangan, juga nggak via online, tapi kita tanam riset. Nah itu juga mungkin ini ya, buah manis dari dulu saya suka bergaul dengan banyak teman dari berbagai organisasi ataupun komunitas. Jadi kan mungkin ketika masih mahasiswa belum terlihat si A si B itu dulu teman kita itu bakal jadi apa. Tapi ketika kita sudah lulus, ada yang kerja di sini, ada yang di sana, ada yang jadi guru, ada yang di bank, ada yang di
ada yang admin di perusahaan. Nah mereka kan tetap ingatnya kan sama teman, tahu oh iya butuh seragam, oh saya punya teman yang punya seragam konveksi yang itu. Jadi saya akui memang orderan ini pure rata-rata dari teman, baik itu teman aliyah ataupun teman kuliah S1 ataupun S2. Untuk strategi apa rencana kedepannya itu gimana Mas? Rencana depan dari Kava Konveksi ini? Untuk rencana depan kita, ya itu tadi yang saya sampaikan, kita ingin melebarkan sayap. Kita tidak berhenti di dunia jahit menjahit aja, di dunia sablon aja, tapi kita juga ingin melebarkan sayap ke dunia sublim. Ya sudah. Supaya nanti untuk pembuatan jersey, pembuatan apapun seragamnya yang berkaitan dengan sublim, kita nggak kerjasama dengan orang lain lagi, tapi kita udah punya sendiri. Ya mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan dari Masnya. Terima kasih atas wawancara, atas waktunya pada sore hari ini. Semoga kedepannya konveksi ini semakin maju, semakin berkembang. Amin. Amin. Gitu Mas.